Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Wulan Fitriani, NIM F1S1190008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai wireless commerce untuk memenuhi mata kuliah bisnis. Nah, apa sih yang dimaksud dengan wireless? Wireless adalah jaringan yang menghubungkan telekomunikasi perangkat satu dengan yang lainnya tanpa menggunakan media kabel sebagai media pengantarnya. Sebagai gantinya, jaringan kabel yang digunakan adalah media transmisi untuk menghantarkan gelombang elektromagnetik. Nah, contohnya seperti gambar di samping ini, ada terdapat laptop, YouTube, dan handphone. Jika perangkat sudah menggunakan wireless, maka bisa memasuki jaringan wireless. Kemudian ada wireless LAN. Nah, apa sih yang dimaksud dengan wireless LAN? Yaitu komunikasi wireless dalam lingkup area yang terbatas, biasanya antara 10 sampai dengan 100 meter dari position ke access point atau yang dikenal dengan Wi-Fi. Jadi, gambar ini merupakan wireless LAN. Ini access point bisa terhubung di beberapa PC dan handphone jika jaraknya 10 sampai dengan 100 meter. Tetapi jika jarak sudah melebihi 100 meter, maka tidak bisa masuk ke wireless LAN. Kemudian kita akan mengetahui masalah keamanan di dalam wireless. Nah, yang pertama, perangkat pengakses informasi yang menggunakan sistem wireless biasanya berukuran kecil sehingga mudah dicuri. Nah, contohnya itu seperti handphone, notebook, laptop, dan lain-lainnya. Jika dicuri, maka informasi yang ada di dalamnya atau kunci pengakses informasi bisa jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. Nah, kemudian ada penyadap pada jalur komunikasi atau man in the middle of path dapat dilakukan lebih mudah karena tidak perlu mencari jalur kabel untuk melakukan hubungan. Nah, sistem yang tidak menggunakan pengaman enkripsi dan autentikasi atau menggunakan enkripsi yang mudah dipecahkan atau kriptanalisis akan mudah ditangkap. Kemudian, perangkat wireless yang kecil membatasi kemampuan perangkat dari sisi CPU, RAM, kecepatan komunikasi, dan jangkau daya. Nah, akibatnya sistem pengaman atau misalnya enkripsi yang digunakan harus memperhatikan batasan. Saat ini tidak memungkinkan untuk menggunakan sistem enkripsi yang canggih yang membutuhkan CPU cycle yang cukup tinggi sehingga memperlambat transfer data. Kemudian pengguna tidak dapat membuat sistem pengaman sendiri atau membuat enkripsi sendiri dan hanya bergantung kepada vendor pembuat perangkat tersebut. Nah, sebelum adanya handphone, maka pengguna tidak dapat memproses ulang atau memprogram ulang. Nah, setelah adanya handphone ini, pengguna dapat memproses ulang atau memprogram ulang. Kemudian adanya batasan jangkauan radio dan interferensi. Nah, akibatnya menyebabkan ketersediaan service menjadi terbatas. Kemudian di sini ada salah satu contoh penyebab kelemahan pada konfigurasi pada saat ini untuk membangun sebuah jaringan wireless yang mudah, sehingga banyak vendor yang menyediakan fasilitas yang memudahkan pengguna atau admin jaringan sehingga sering ditemukan wireless yang masih menggunakan konfigurasi wireless default bawaan vendor. Nah, jadi masih banyak wireless yang menggunakan konfigurasi wireless default bawaan vendor. Nah, kemudian ada keuntungan menggunakan wireless. Setelah kita mengetahui masalah dalam wireless, ternyata ada keuntungan menggunakan wireless. Yang pertama, lokasi yang fleksibel. Nah, lokasi pemasangan jaringan kabel atau wireless ini ataupun seperti Wi-Fi dapat dipasang dimanapun yang diinginkan, di dinding, atap, meja, dan di mana saja. Kemudian adanya bring your own device. Nah, maksudnya ini contohnya di sebuah perusahaan terdapat karyawan, maka karyawan dapat bekerja di mana saja dan kapan saja, tidak lagi terhalang oleh jarak dan waktu, lalu di rumah pun bisa bekerja. Kemudian meningkatkan produktivitas. Nah, ini juga di dalam perusahaan
ada sebuah karyawan. Nah, karyawan tidak hanya berpatokan bekerja di perusahaan menggunakan perangkat perusahaan, tetapi bisa menggunakan perangkat sendiri atau bisa membawa laptop sendiri maupun HP. Kemudian bisa melanjutkan pekerjaan di rumah. Kemudian ada jangkauan. Nah, jangkauan ini adalah jangkauan dari jaringan nirkabel atau wireless ini. Jaringan ini dapat diakses di tempat yang mungkin jaringan kabel sulit menjangkaunya, karena prinsip dari jaringan nirkabel adalah gelombang radio yang menyebar ke segala arah. Kemudian setelah kita mengetahui wireless, di sini kita akan mengetahui yaitu commerce. Nah, commerce adalah suatu modal transaksi di masa depan, karena semakin lama maka semakin banyak juga masyarakat yang menggunakan internet. Dengan menggunakan transaksi berbagai alat elektronik seperti telepon, komputer, televisi, dan yang paling populer yakni internet. Nah, commerce itu tidak hanya berkait tentang jual beli. Kenapa? Karena ada beberapa transaksi yang tergolong pada transaksi commerce, yakni pabrik yang menggunakan internet untuk memantau ketersediaan barang yang di gudang. Kemudian mereka yang mengambil uang melalui ATM. Nah, jadi sekarang masyarakat sudah tidak asing lagi dengan mengambil uang di ATM ataupun pabrik yang dalam menggunakan internet. Kemudian 6 dimensi keberhasilan sistem informasi yang dapat diterapkan juga pada lingkungan commerce. Nah, yang pertama ada kualitas sistem. Nah, apa sih dimaksud dengan kualitas sistem? Dalam lingkungan internet di mana karakteristik sistem commerce dapat diukur sesuai kegunaan, ketersediaan, kehandalan, kemampuan beradaptasi, dan waktu respon. Misalnya waktu download dan proses data. Jadi ketika kita download itu melakukan kualitas sistem. Kemudian kualitas informasi. Nah, jaringan konten harus dipersonalisasi, lengkap, relevan, mudah dimengerti, dan aman jika calon pembeli atau pemasok melalui transaksi melalui internet. Kemudian adanya kualitas layanan. Nah, dukungan keseluruhan disampaikan oleh penyedia layanan, terlepas dari apakah dukungan tersebut disampaikan oleh Departemen Sistem Informasi atau unit organisasi baru, atau mungkin secara outsourcing ke penyediaan layanan internet. Kemudian ada kepuasan pengguna. Diukur dari kunjungan ke situs web dan navigasi dalam situs tersebut untuk pencarian informasi dan pelaksanaan transaksi. Ini merupakan cara penting untuk mengukur pendapat pelanggan dalam sistem commerce dan harus mencakup keseluruhan pengalaman pelanggan dalam siklus pembelian, pembayaran, sampai penerima produk maupun layanan. Kemudian yang terakhir ada manfaat. Ini juga penting karena penting untuk menangkap keseimbangan dampak positif dan negatif dari commerce pada pelanggan, pemasok, karyawan, organisasi, pasar industri, ekonomi, dan bahkan masyarakat seluruhan. Kemudian ini ada bentuk-bentuk interaksi di dunia bisnis. Itu terdapat 6. Yang pertama adanya B2B, business to business. Nah, maksudnya ini transaksi bisnis antara pelaku bisnis dengan pelaku bisnis lainnya dapat berupa kesepakatan spesifik yang mendukung kelancaran bisnis. Nah, kemudian ada B2B, business to customer, akibat aktivitas yang dilakukan produsen kepada konsumen secara langsung. Kemudian ada C2C, customer to customer, aktivitas bisnis atau penjual yang dilakukan oleh individu atau konsumen kepada individu konsumen lainnya. Kemudian ada C2B, customer to business, yaitu merupakan modal bisnis di mana konsumen menciptakan dan membentuk nilai akan proses bisnis. Kemudian ada B2G, yaitu business to government, merupakan turunan dari B2B. Perbedaannya, proses ini terjadi antara pelaku bisnis dan instansi pemerintah. Kemudian ada B2C, government to customer,
merupakan hubungan atau interaksi antara pemerintah dengan masyarakat. Konsumen, dalam hal ini masyarakat, dapat dengan mudah menjangkau pemerintah sehingga memperoleh kemudahan dalam pelayanan sehari-hari. Kemudian di sini ada bisnis commerce dapat menggunakan beberapa prinsip atau bahkan semua hal berikut. Yang pertama, situs web belanja online untuk menjual retail langsung ke konsumen. Partisipasi dalam pasar online yang fokusnya memproses bisnis ke konsumen atau B2B atau konsumen ke konsumen C2C. Penjual bisnis to bisnis atau B2B mengumpulkan dan menggunakan data demografi melalui kontak web dan media sosial. Kemudian pertukaran data elektronik bisnis to bisnis atau B2B. Jadi commerce ini sudah banyak dibagikan melalui Facebook, Twitter maupun media sosial. Nah, ini salah satu contoh commerce yaitu Tokopedia. Tokopedia merupakan salah satu mall belanja online yang memungkinkan setiap orang atau pemilik bisnis di Indonesia ini untuk membuka dan mengurus toko online mereka secara mudah dan bebas biaya, sekaligus memberikan sebuah pengalaman jual beli online aman dan nyaman. Pengguna Tokopedia sangat mudah dan tidak dipungut biaya. Nah, gambar ini merupakan tampilan awal ketika kita membuka Tokopedia. Nah, Tokopedia juga bisa membukakan OVO dan juga ada COD dan melalui pembayaran di Alfamart. Nah, kemudian kita bisa memilih barang, kita pilih dan kita masukkan ke dalam keranjang di dalam Tokopedia ini. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, dan di bawah ini ada referensi yang saya cari untuk membuat materi Fearless Commerce. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.